wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih mampu untuk membaca Maulid Simtud Durar, masih mampu untuk terus istiqamah dalam hadir setiap majlis-majlis Maulid, sehingga kita bisa berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang mau kita banggakan? Bacaan Al-Quran kita mungkin jauh dari kata sempurna. Sholat kita yang wajib saja mungkin jauh dari khusyuk. Sedekah kita mungkin tercampur dengan rasa ria. Apalagi yang kita mau banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali apa? Kecuali sholawat yang terus kita baca di setiap malam Jumat ini, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita lakukan sholawat tersebut ingin dilihat orang, walaupun sholawat yang kita ucapkan, sholawat yang kita lantunkan agar dipuji oleh orang lain, sholawat yang keluar dari lisan kita agar makhluk-makhluk bangga kepada kita, agar kita mendapatkan pujian dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para hadirin, yang namanya sholat ya wajib, yang namanya puasa juga wajib. Namun nggak ada yang namanya percuma itu sholat, namun tidak ada yang namanya percuma itu puasa. Terkadang ada orang gitu kan yang mengatakan percuma lu sholat masih ngomongin orang gitu ya Ustaz. Percuma lu puasa tapi masih jelek-jelekin orang gitu ya. Nggak ada yang percuma. Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Artinya dengan kita sebagai seorang muslim itu wajib kita lakukan. Adapun karena kita masih menggunjing orang lain, masih suka ngomongin orang lain, masih suka mencela orang lain, berarti kita perbaiki dalam sholat kita. Lalu tambahannya apa? Agar kita memperoleh keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang udah pernah hitung malam Jumat setiap kita baca Maulid Simtud itu berapa sih sholawat yang kita baca? Ada nggak? Belum ada kali gitu ya. Terkadang di sini kan ada setiap pasal bait-bait itu, terkadang ada yang kita ikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Berarti itu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang udah pernah hitung nggak dari pasal pertama sampai pasal 14 itu ada berapa kali sih yang pernah kita baca? Ustaz, sama saya juga belum. Itu lebih dari ratusan kali kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa kita sadari. Contoh gitu kan, pada pasal yang kedua gitu kita baca illa min sabiqi fadlillahi ala hadzal habib sallallahu alaihi wa alihi. Itu selawat kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru itu saja tuh. Itu udah ratusan selawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali kita baca selawat kepada Rasulullah akan dibalas 10 kebaikan itu Allah yang balas. 10 kebaikan berarti sudah ratusan yang kita baca, kita kalikan 10 dikalikan lagi beribu kali kebaikan. Berarti pulang kita dari tempat ini, pulang kita dari majlis Maulid Simtud Durar, pulang kita dari malam Jumat ini, udah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ya mungkin nanti sampai rumah entah gitu kan ya, ada aja dosa-dosa kecil yang kita lakukan berkurang kebaikan kita. Tapi dengan hadirnya kita setiap malam Jumat ini, istiqomah kita setiap malam Jumat ini terus menambah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedekatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita niatkan dalam hati kita,
An-niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Memang berat sekali ujian kita hadir ke majelis kalau bukan dengan niat. Apalagi suasananya, misal cuacanya kalau malam itu entah kenapa itu hujan terus gitu saja. Pasti itu. Tiap malam itu udah mulai, sorenya itu udah mulai rintik-rintik. Itu diuji tuh oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Ini masih bisa istiqomah enggak hadir ke majelis? Terkadang memang kita mau hadir ke majelis itu emang ada aja halangannya. Kita mau hadir itu ada aja halangannya. Yang tadinya kepala kita nggak pusing, itu kalau udah jam 6 menjelang maghrib itu pusing tuh. Aduh, kok pusing amat nih kepala gua gitu ya. Padahal tadi dari pagi kita mau tidur sampai jam 5 sore gak ada itu pusing. Tapi gitu mau menjelang jam 6 mau maghrib kok tiba-tiba pusing gitu. Itu ujian. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kuat gak gitu kan. Itu yang tadi temen dari pagi gak nelfon, itu tiba-tiba tuh kalau udah asar tuh ntar malam lu kemana? Nah kayak gitu. Kepala sekolah yang tadinya gak nelfon dari pagi di sekolahan, tiba-tiba itu mau maghrib nelfon tuh, anterin dong. Nah kayak gitu. Ada aja. Kalau gitu kita dipilih, kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita fungsinya apa? Untuk memilih. Karena kalau kita mengatakan takdir, orang yang mencuri itu takdir, tidak bisa. Gua kan mencuri, takdir dari Allah. Gitu kan ya? Enggak. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada barang milik orang lain, dikasih akal kita, mau lu ambil apa lu mau kasih ke orang pemiliknya. Ini fungsi daripada akal. Karena akal ini nggak diberikan kepada siapapun, kecuali kepada manusia. Binatang nggak punya akal. Binatang punya otak gitu doang ya. Nah kita disuruh pilih tuh. Ketika malam Jumat udah habis maghrib, teman kita telepon, bos kita telepon, teman kita ngajak keluar, mana yang kita pilih? Mana yang mau kita ambil? Ketika kita mengambil untuk duduk di majlis ini, duduk di majlisnya Rasulullah SAW, maka kemuliaan yang kita dapatkan. Tadi Ustaz Amar